Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah di antara kalian ada yang tidak hadir hari ini? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh atau bisa disebut dengan sistem imunitas. Sistem kekebalan tubuh ini yaitu suatu sistem dalam tubuh yang bekerja mempertahankan tubuh kita dari serangan bibit suatu penyakit. Apakah di antara kalian pernah merasakan flu atau demam? Apakah Anda semua menyadari bahwa naiknya suhu tubuh kita tersebut merupakan mekanisme dari sistem pertahanan tubuh? Selain itu, apakah Anda semua pernah merasakan bersin? Nah, bersin merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh kita. Jika terdapat benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, benda asing tersebut dikeluarkan melalui bersin. Kekebalan tubuh mampu melindungi tubuh dari berbagai serangan penyakit, virus, dan berbagai macam penyakit. Tubuh manusia merupakan suatu sistem. Kita sudah mempelajari begitu banyak organ di dalam tubuh yang semuanya itu memiliki fungsi khusus dalam mendukung kehidupan. Semua organ ini saling bekerja sama. Kebutuhan suatu organ dipenuhi oleh organ lain. Demikian sebaliknya, organ tubuh bekerja baik dalam keadaan normal. Artinya, setiap organ tubuh akan bekerja dengan baik jika tidak ada gangguan dari luar. Nah, sistem pertahanan tubuh ini secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem pertahanan tubuh non-spesifik dan sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini dibedakan, yang membedakannya yaitu mikroorganisme patogen satu dengan lainnya. Sistem ini merupakan pertahanan pertama terhadap infeksi. Adapun sistem pertahanan tubuh spesifik bekerja hanya jika ada patogen tertentu memasuki tubuh dan melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Yang kedua yaitu sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal ini meliputi jaringan epitel, mukosa, dan sekresi jaringan tersebut. Sementara sistem pertahanan non-spesifik internal meliputi pertahanan tubuh yang dipicu oleh sinyal kimia atau kemotaksis dan menggunakan protein antimikroba serta sel fagositosis. Nah, sistem imun pada dasarnya merupakan sistem perlindungan yang ada di dalam tubuh manusia. Dalam istilah ini, sistem imun sering juga disebut dengan sistem kekebalan tubuh. Fungsi utama dari sistem ini adalah menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai penyakit. Pertama, kita akan membahas tentang sistem pertahanan non-spesifik, yaitu setiap benda asing yang memasuki tubuh pertama kali ini akan menghadapi oleh mekanisme pertahanan non-spesifik ini. Mekanisme ini memiliki dua tahap pertahanan, yaitu tahap pertahanan pertama dan tahap pertahanan kedua. Tahap pertahanan pertama yaitu meliputi kulit, membran mukosa, dan sekresi kulit. Tahap kedua yaitu meliputi fagositosis dan peradangan. Garis pertahanan pertama yaitu melakukan penyaringan dan pemusnahan terhadap benda-benda asing yang berusaha memasuki tubuh. Penyaringan ini dilakukan oleh kulit, membran mukosa, dan sekresi kulit. Yang pertama yaitu kulit. Kulit ditutupi oleh sel-sel epitel yang sangat rapat. Kulit yang normal tidak dapat ditembus oleh virus dan bakteri. Mikroorganisme hanya dapat masuk melalui kulit jika sudah terluka.
Kulit memiliki kondisi sedikit asam dengan pH 5 dan temperatur kurang dari 37 derajat. Kondisi ini menyulitkan bakteri dan virus untuk dapat tetap hidup di permukaan kulit. Selain itu, lapisan sel-sel yang mati membuat permukaan kulit selalu berganti, sehingga bakteri yang berada di permukaan tersebut juga selalu terbuang dengan sel yang mati. Yang kedua yaitu membran mukosa. Membran mukosa melapisi saluran pencernaan, saluran respirasi, serta saluran kelamin dan saluran ekskresi. Sama seperti kulit, membran mukosa tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus karena antara satu membran dan membran lain yang sangat rapat. Selain itu, membran mukosa juga melawan bakteri dengan pertahanan kimiawi. Membran mukosa menghasilkan mukus yang merupakan cairan kental untuk mengikat dan mengumpulkan bakteri. Gumpalan ini kemudian akan dibuang oleh tubuh dalam bentuk cairan kental. Yang ketiga yaitu sekresi kulit. Kulit mampu mensekresi protein antimikroba seperti lisosim. Selain itu, kulit dilengkapi saliva pada daerah mulut, air mata di daerah mata, dan sekresi mukosa pada bagian lainnya. Semua sekresi ini mampu mencuci dan merusak dinding sel bakteri. Sebelumnya tidak banyak mikroorganisme yang mampu melewati garis pertahanan pertama tadi. Jika mikroorganisme mampu melewati garis pertahanan pertama, maka mikroorganisme tersebut akan berhadapan dengan garis pertahanan kedua. Pertahanan kedua ini dilakukan oleh sel-sel fagositosit, peradangan, dan protein mikroba. Sel-sel fagositosit ini selalu beredar dalam jaringan, pembuluh darah, dan sistem limfa. Setelah beredar ke jaringan, sel-sel fagositosit tidak kembali ke pembuluh darah, tetapi ke sistem limfa. Sistem limfa merupakan suatu sistem pembuluh terbuka. Sel fagositosit ini menelan dan mencerna benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Fagositosis ini dilakukan oleh sel darah putih. Jenis-jenis sel darah putih yang melakukan fagositosis ini adalah neutrofil, monosit, eosinofil, dan sel pembuluh alami. Dirusak oleh mikroba, maka sel tersebut akan mengirimkan sinyal kimiawi yang menarik neutrofil untuk datang. Neutrofil akan memasuki jaringan yang terinfeksi, lalu menelan dan mencerna semua mikroba yang ada. Jenis sel darah putih lain yang melakukan fagositosis adalah monosit. Ketika suatu jaringan terinfeksi, sel monosit akan keluar dari saluran darah menuju jaringan tersebut. Sel monosit kemudian berubah menjadi sel makrofaga, yaitu sel fagositosit yang besar. Makrofaga melakukan fungsinya dengan menjulurkan kaki pseudopodia, mengikat dan menelan mikroba. Di dalam sel makrofaga, mikroba kemudian akan dicerna oleh enzim lisosom. Yang kedua yaitu peradangan. Jika mikroba telah merusak jaringan sel-sel yang telah rusak tersebut, kemudian akan mengirimkan sinyalnya. Sinyal yang pertama kali yaitu histamin. Histamin sinyal yang diberikan oleh sel terinfeksi yang ditangkap oleh sel darah putih jenis basofil, yang kemudian akan melepaskan histamin ke jaringan. Histamin menyebabkan pembuluh darah prakapiler sekitar jaringan membesar, sedangkan pembuluh vena mengecil. Dengan keadaan demikian, jaringan mengalami pembengkakan atau peradangan. Yang ketiga yaitu protein antimikroba. Protein yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Protein ini berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik, disebut sistem komplemen. Protein tersebut dapat secara langsung membunuh mikroorganisme ataupun mencegah reproduksinya. Terdapat sekitar 20 jenis protein yang termasuk dalam sistem ini. Histamin dan interleukin termasuk protein ini. Berkomplemen bersirkulasi dalam darah dalam bentuk tidak aktif.
jika beberapa molekul dari suatu jenis protein berkomplemen aktif, hal ini tersebut memicu gelombang reaksi yang besar. Mereka mengaktifkan banyak molekul berkomplemen lain. Setiap molekul yang teraktifkan akan mengaktifkan jenis protein berkomplemen lain, dan begitu seterusnya. Aktivitas protein berkomplemen terjadi jika protein berkomplemen tersebut berikatan dengan protein yang disebut dengan antigen. Antigen telah memiliki patogen. Aktivitas dapat terjadi ketika protein berkomplemen berikatan langsung dengan permukaan bakteri. Beberapa protein komplemen dapat bersatu membentuk pori kompleks yang menginduksi lisis atau kematian sel pada patogen. Beberapa protein komplemen yang teraktifkan juga menyebabkan respon pertahanan tubuh non-spesifik yang disebut dengan peradangan atau inflamasi tadi, yaitu selain itu menarik sel fagosit menuju sel atau jaringan yang rusak. Kekebalan tubuh yang diperoleh setelah pulih dari infeksi penyakit disebut dengan kekebalan aktif, yaitu active immunity. Disebut demikian karena kekebalan tubuh ini bergantung pada respon kekebalan tubuh orang tersebut. Adapun kekebalan pasif diperoleh dengan memberikan antibodi dari seseorang yang telah kebal kepada orang lain. Kekebalan aktif terjadi jika pulih dari penyakit seperti cacar, tetanus, atau campak. Tubuh akan memproduksi antibodi yang berguna menghancurkan mikroba patogen jika mereka menyerang kembali. Kekebalan aktif ini dikenal dengan kekebalan aktif alami. Adapun kekebalan aktif buatan didapatkan dengan menyuntikkan antigen bakteri yang tidak aktif. Respon kekebalan tubuh terhadap kehadiran antigen dapat dibedakan dua cara, yaitu imunitas humoral dan imunitas seluler. Imunitas humoral menghasilkan pembentukan antibodi yang disekresikan oleh sel limfosit B. Antibodi ini berada pada plasma darah dan cairan limfa, yaitu disebut cairan humor dalam bentuk protein. Pembentukan antibodi ini dipicu oleh kehadiran antigen. Antibodi secara spesifik akan bereaksi dengan antigen. Spesifik berarti antigen A hanya akan bereaksi dengan antibodi A, tidak dengan antibodi B. Antibodi umumnya tidak secara langsung menghancurkan antigen yang menyerang, namun antara antigen dan antibodi merupakan dasar dari kerja antibodi dalam kekebalan tubuh. Adapun beberapa cara antibodi yang menghancurkan patogen atau antigen, yaitu netralisasi, pengumpulan, pengendapan, dan pengaktifan sistem komplemen atau protein komplemen. Netralisasi ini terjadi jika antibodi memblokir beberapa tempat antigen berikatan dan membuatnya tidak aktif. Antibodi ini menetralkan virus dengan menempel pada tempat yang seharusnya berikatan dengan sel inang. Selain itu antibodi ini menetralkan bakteri dengan menyelimuti bagian beracun bakteri dengan antibodi. Hal ini tersebut menetralkan racun bakteri sehingga sel fagosit dapat mencerna bakteri tersebut. Yang kedua yaitu penggumpalan atau aglutinasi bakteri, virus atau sel patogen lain oleh antibodi merupakan salah satu cara yang cukup efektif. Hal ini dapat dilakukan. Cara ini memudahkan sel fagosit menangkap sel. Cara ini memudahkan sel fagosit menangkap sel-sel patogen tersebut. Cara yang ketiga yaitu mirip dengan penggumpalan yang terlarut, tidak bergerak dan memudahkan ditangkap oleh sel fagosit. Kemudian cara yang terakhir yaitu merupakan perpaduan antara antibodi dan
sistem komplemen. Antibodi yang berikatan dengan antigen akan menghasilkan sistem komplemen atau protein komplemen untuk membentuk luka atau pori-pori pada sel patogen. Pembentukan luka atau pori-pori ini menyebabkan lisozim dapat masuk ke dalam sel patogen tersebut akan hancur atau mengalami lisis. Kemudian yang kedua yaitu imunitas seluler. Imunitas seluler ini bergantung pada peran langsung sel-sel atau sel limfosit dalam menghancurkan patogen. Setelah kontak pertama dengan sebuah antigen melalui makrofag, sekelompok limfosit T tertentu dalam jaringan. Kemudian yaitu respon kekebalan tubuh. Respon kekebalan tubuh dan memori imunologis terhadap suatu antigen dan antibodi dibedakan atas respon primer dan respon sekunder. Respon primer ini merupakan respon kekebalan tubuh yang pertama kali terjadi ketika suatu antigen tertentu memasuki tubuh. Respon sekunder merupakan respon kekebalan tubuh ketika antigen yang sama menyerang tubuh kembali untuk kedua kalinya. Ketika antigen pertama kali memasuki tubuh, respon sistem kekebalan tubuh tidak terjadi secara langsung. Diperlukan beberapa hari bagi sel limfosit untuk dapat aktif. Ketika banyak sel limfosit B terbentuk, konsentrasi antibodi dalam tubuh mulai terlihat. Selama keterlambatan ini, individu yang terinfeksi akan sakit, contohnya demam. Konsentrasi antibodi dalam darah dan sel limfatik naik, gejala sakit akan berkurang dan hilang. Setelah itu pembentukan antibodi menurun dan individu tersebut sembuh. Kemudian materi selanjutnya yaitu gangguan pada kekebalan tubuh. Adapun gangguan pada kekebalan tubuh ini seperti pertama yaitu penyebab penyakit. Mikroba yang menyebabkan penyakit disebut kuman atau patogen. Mikroba tersebut dapat berupa bakteri, jamur maupun virus. Bakteri dan jamur sebagian bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tetap berbeda dengan virus yang merupakan patogen memiliki sifat dapat menyebabkan penyakit. Sifat virus selalu hidup pada organisme hidup, yaitu bisa disebut dengan parasit. Di dalam tubuh organisme lain, virus mampu berkembang biak secara cepat, secara terus-menerus berubah membentuk strain baru yang tahan terhadap obat. Contoh penyakit yang disebabkan oleh aktivitas virus adalah influenza dan AIDS. Mengapa tubuh manusia dapat menjadi tempat yang cocok untuk perkembangan mikroorganisme? Tubuh manusia ini memiliki suhu yang relatif stabil, mendekati pH netral, menyediakan pasokan makan secara konstan, dan selalu menyediakan oksigen. Keadaan yang seperti itu sangat ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Mikroorganisme ini sebagian dapat menyebabkan penyakit. Mikroorganisme dikatakan patogen dengan syarat mampu masuk ke dalam tumbuh berkoloni di dalam tubuh dan tahan terhadap jaringan tubuh yang ditempati. Kuman dapat menyebabkan sakit dengan cara yang pertama merusak jaringan, misalnya tuberkulus merusak jaringan paru-paru. Yang kedua yaitu penyakit AIDS. Penyakit AIDS merupakan sekumpulan penyakit sebagai dampak dari melemahnya sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh dapat melemah karena mendapat serangan dari HIV. Mampu menyerang dan merusak sel darah putih
sehingga kemampuan tubuh dalam memerangi penyakit menjadi berkurang. Orang yang terinfeksi HIV ini tidak selalu dikatakan positif mengidap penyakit AIDS, tetapi bisa juga hanya sebagai pembawa atau karir. HIV dapat ditularkan oleh penderita ke orang lain melalui darah atau sperma dan cairan vagina. Apabila orang yang sehat berhubungan seksual dengan orang yang terkena virus HIV ini, mereka bisa juga terinfeksi penyakit HIV. Selain dengan hubungan seksual, virus HIV juga dapat menular dari ibu yang terinfeksi kepada bayi yang dikandungnya melalui plasenta. Begitu juga dengan jarum suntik yang dipergunakan secara sembarangan dapat berpotensi juga menjadi sarana penularan virus HIV. Hal ini dapat terjadi bila orang yang terkena virus HIV ini menggunakan jarum suntik, kemudian jarum suntik tersebut digunakan oleh orang lain, dan orang lain itu bisa juga terkena penyakit HIV yang ditularkan dari orang yang menggunakan jarum suntik sebelumnya. Baiklah, apakah Ananda semua dapat memahami materi yang sudah Ibu jelaskan secara panjang lebar tadi? Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu berupa Ananda semua melakukan observasi atau pengamatan ke klinik atau puskesmas terdekat untuk menemukan jenis, cara, dan tujuan dilakukan imunisasi pada anak-anak maupun orang dewasa. Baiklah, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.